والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bagaimana jika anak mendapat doa buruk dari orang tua? Apa yang harus dilakukan agar doa tersebut diganti yang baik oleh Allah? Yang mau dibilang salah juga namanya kita, namanya anak-anak. Kadang-kadang bandel juga dari kecil. Nah, akhirnya didoakan orang tua, habis itu gak bisa mikir. Aduh, baru setelah taklim hari ini kepikiran, ya Allah, jangan-jangan dulu orang tua saya pernah nyumpahin cepat mati. Kamu kalau kepikiran benar cepat mati itu, kamu minta maaf ke orang tua kamu. Kamu minta maaf ke orang tua kamu, berbuat baik pada orang tua kamu. Tolong doakan kebaikan, minta tolong ke orang tua kamu. Tolong Bu, doakan kebaikan untuk saya, untuk keluarga saya. Tolong Bu, doakan saya umur panjang. Minta ke orang tuamu seperti itu. Orang tua sudah meninggal, Allah yarham. Orang tua sudah meninggal, Allah yarham. Banyak-banyak doakan kebaikan untuk kedua orang tua kamu. Banyak-banyak doakan kedua orang tua kamu. Syukur kalau kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan sesuatu dengan niat untuk orang tua kamu. Syukur kalau bisa seperti itu. Tapi jangan selalu ditaruh di dalam hati sampai akhirnya menghantui hati kamu, menghantui hidup kamu, jangan. Nah, wallahu a'lam. Saya pernah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar dan sampai sekarang masih ada bayangan tentang dosa itu. Dan terkadang kembali terjatuh. Pertanyaan saya, apa saja kiat-kiat agar saya bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut? Yang pertama, barakallahu fikum, yang harus kita ingat ya ikhwan, adalah zikrul maut. Ingat mati. Bahwasanya mati tidak memandang usia, tidak memandang kesempatan, tidak memandang waktu. Kita bisa saja mati sewaktu-waktu. Kita bisa saja mati dimanapun. Kita bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang tidak pernah kita siap. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla mengambil kita dalam keadaan sedang bermaksiat? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah melihat seorang tua yang sudah tua, yang umur mungkin sudah kepala 7, masih saja khamr yang dia jalani. Khamr yang dia jalani. Maka kemudian ketika ditegur oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang tua ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau tanya, kamu tahu artinya? Saya tahu, dia orang Arab. Saya tahu artinya. Lalu kalau kamu sudah tahu bahwa kamu akan kembali kepada Allah, orang yang kembali itu mesti ditanya. Orang yang kembali itu mesti dia ditanya. Lalu kalau perbekalannya apa kamu sebelum ditanya oleh Allah? Maka Al-Hasan Al-Basri pun kemudian orang ini mengatakan, meneteskan air mata dan berkata, famal hiyal. Lalu apa yang harus saya kerjakan? Kata Al-Hasan Al-Basri, perbaiki sisa umurmu. Karena kalau kamu perbaiki sisa umurmu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang lampau. Tapi kalau kamu tidak mau memperbaiki, maka Allah akan mengazab dan menghisap semua dosa-dosa kamu. Na'udzubillah. Itu yang pertama, zikrul maut. Perbanyak mengingat kematian. Bahwa kematian, betapa banyak orang yang sedang konser musik meninggal, yang sedang sholat meninggal, yang sedang nyopir meninggal, yang sedang ngaji meninggal, yang sedang minum khamr meninggal. Itu cukup pelajaran bagi kita semua. Yang kedua, barakallahu fikum, ketika muncul godaan untuk berbuat dosa, perbiasakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abaikan, cari kerjaan, cari aktivitas supaya benar-benar hilang itu bayangan. Diundur, intinya diundur. Ketika ada bayangan untuk berbuat dosa, ketika ada keinginan berbuat dosa, entahlah besok aja udahlah. Nanti besok udahlah, ntar aja, nanti aja. Cuek, cari-cari kerjaan, cari aktivitas.
sampai pada akhirnya hilang itu. Lama kelamaan insyaallah biidznillah taala akan hilang itu. Yang ketiga, ingatlah keagungan yang engkau maksiati. Ingatlah kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang engkau maksiati, bahwa Dia sangat mampu untuk mengadab. Nauzubillah. Itu diantaranya, dan mungkin antum bisa baca terjemahan kitab Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau Al-Jawabul Kafi. Sudah ada terjemahannya itu. Bagaimana cara mendapat kekhusyuan dalam ibadah? Perbiasakan barakallahu fikum kalau mau khusyuk, diantaranya adalah membiasakan diri sholat malam. Belajar khusyuk dengan sholat malam. Bangun sholat malam, nggak ada yang lihat. Heran, masya Allah, kadang-kadang orang taklim lama tapi nggak pernah sholat malam. Padahal bangunnya jam 3 juga. Heran ya kan? Banyak di antara kita ini sudah ngaji taklim tapi nggak sholat malam. Padahal bangunnya jam 3. Jam 3 itu apa? Goreng roti untuk jualan. Jam 3 itu apa? Kalau petani kemana? Ke kebun. Barangkali kebunnya kemasukan babi. Kalau nelayan kemana? Ke laut. Cari ikan. Barangkali sudah ada yang pulang keburu keduluan orang. Apa beratnya kalau bangun malam itu jam 3 malam, sebelum sebelum beraktivitas, wudhu dulu, kemudian witir 3 rakaat. Itu kan sudah terbuka itu. Sudah terbuka pintu keberkahan. Witir dulu, baru kemudian mau ke kebun, mau goreng roti untuk jualan, mau ke laut, mau apa, itu sudah bebas. Lepaskan dulu ikatan syaitan dari kepalamu. Jadi barakallahu fikum, coba belajar khusyuk dengan sholat itu dalam sholat malam. Ketika itu, ayuhan nas, kata Rasulullah SAW, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sumu syahrakum, puasalah kalian puasa Ramadan, puasalah kalian di bulan Ramadan. Wasallu khamsakum, laksanakanlah sholat 5 waktu sehari semalam. Wasallu waqumu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah kalian untuk melakukan sholat malam di saat orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Coba perbiasakan itu. Bangun sholat malam, walaupun cuma witir 3 rakaat, dimulai dari kebiasaan witir dulu. Nanti barakallahu fikum baru terbiasa. Bagaimana cara agar hati kita menjadi bersih? Laundry apa ya? Mau dicuci apa itu? Pakai apa itu hati coba? Dibersihkan pakai baik clean. Hati kita supaya bersih apa ya ikhwan? Jadi ini masalahnya ada 2 ya ikhwan. Hati kotor, hasad, iri, dengki itu ada 2. Ada bawaan. Ada karena bawaan. Bawaan itu paling susah sembuh itu. Bahkan kadang-kadang bawaan itu bisa saja menyebabkan orang sakit dan dianya juga sakit. Sampai akhirnya bisa saja membuat orang itu kena penyakit ain gara-gara dia. Jadi kalau bawaan itu memang susah. Kalaupun dia belajar agama jadi ustadz, ya ustadz hasad tetap aja gitu juga. Jadi bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan hati kita barakallahu fikum? Yang pertama, perbanyak doa. Apa di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ya Allah, berikanlah aku hatiku ini ketakwaan dan bersihkan hatiku. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya doa itu.
Yang kedua, barakallahu fikum, apa ya ikhwan? Yang kedua, coba perbiasakan hidup cuek. Hidup cuek. Coba perbiasakan hidup cuek. Cuek itu cuek dengan apa yang ada di sekitar kita. Ada teman kita beli mobil, Masya Allah, barakallahu fiik, berkah mobilnya Pak. Walaupun hati kita panas, gak usah diikutin. Setan itu. Walaupun kita lihat, aduh beli mobil baru, panas hati. Jangan. Buang itu setan, Masya Allah, barakallahu fiik. Jangan diikutin itu. Nah ini juga sebab penyakit hati ini pula yang menyebabkan, barakallahu fikum ya ikhwan. Di antara kita walaupun ngajinya sama, ummahat kelihatannya kompak, ngajinya sama, tapi nanti setelah itu saling menggibai satu dengan yang lain, saling mencibir. Malu wahai ummahat, malu wahai para akhwat-akhwatku fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wahai para ikhwan yang saya cintai karena Allah. Malu. Kita ini dipandang orang banyak, bercadar. Tetapi tolonglah di balik cadar itu tampilkan ramah tamah sesama kita, ukhuwah terjalin persaudaraan. Saling menghargai, saling menghormati, jangan saling menjatuhkan. Malu kita sama para pemabok. Antum lihat nggak para pemabok itu? Para pemabok itu mereka minum sampai teler, sampai mabuk, nanti giliran mabuk tampar satu-satu, hantam udah. Sampai kadang-kadang benjol, luka dihantam tinju. Nanti tahu-tahu besok duduk lagi mereka itu. Kompak, ayo kamu berapa? 30.000, 20, beli lagi, duduk lagi tuh. Kita ini Masya Allah, mohon maaf ya ikhwan. Terutama mohon maaf ummahat. Di mana-mana itu banyaknya para provokatornya dari ummahat. Dari ibu-ibu nularnya ke suami-suami solehah. Suami solehah. Siapa itu suami solehah? Suami yang nurut istri. Gak tahu malu. Kamu kalau istrimu cerita, kalau udah mendengar menceritakan orang lain, udah diam. Tapi dia begini-begini, diam. Ada ikhwan masuk penjara gara-gara istrinya. 6 bulan gara-gara istrinya. Kenapa? Ikhwan mukulin orang. Kenapa kok mukulin orang? Istrinya. WA. Serang-serangan di WA. Sama istrinya ikhwan juga. WA, serang-serangan, ini semuanya. Giliran habis serang-serangan di WA, lapor ke suaminya. Suaminya emosi, didatangin itu suaminya ikhwan itu, digebukin sama dia. Lalu lapor polisi, penjara 6 bulan. Itulah namanya suami solehah. Kamu para suami jangan mau istrimu begitu. Sudah stop. Saya belikan kamu HP bukan untuk serang-serangan seperti itu. Kalau enggak berhenti saya banting HP-mu. Kalau kamu HP-nya enggak mau dibanting, kamu yang saya banting. Nah itu baru namanya suami soleh. Kalau yang tadi suami solehah. Jangan pernah ya ikhwan, jangan beri podium ke ummahat kita. Itu yang seringnya sumber fitnah. Mereka menceritakan suaminya, tetangganya, menceritakan suaminya akhwat yang lain, menceritakan gini, kamu ikutin. Akhirnya jadi membara itu fitnah. Perbiasakan. Ketika suami kamu cerita tentang suaminya orang lain, tentang ini semua. Udah, kamu ngaji apa tadi? Kamu belajar apa tadi? Coba perbiasakan, sudah. Jangan sering menceritakan orang. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum ya ikhwan, kita ini malu. Kalau ngaji seperti ini, daurah seperti ini, Masya Allah kelihatan di masyarakat kompak. Datang satu majelis,
Datang kelihatan satu hati, satu pakaian, satu penampilan. Nggak taunya hati kita berseberangan satu dengan yang lain. Hati kita saling busuk satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita nyekolahkan anak satu sekolah, madrasahnya di sini. Tapi nanti giliran ummahat ini ngantar anak. Begitu lihat ada ibu yang musuhnya langsung kabur. Nggak ketemu, nggak salam. Malu kita seperti itu. Apalah gunanya kita ngaji kalau seperti ini hasilnya. Barakallahu fikum. Jangan ya ikhwan. Dan itulah musuhnya yang dimaukan oleh syaitan kepada orang-orang yang beragama, yaitu adu domba. Diadu domba. Tolong barakallahu fikum, jauhkan hati kita dari hasad, dari dengki, dari dendam. Bersihkan, malu kita kadang-kadang seperti itu. Dilihat orang, dipandang orang pakaiannya sama, berarti pemikirannya sama, hatinya sama. Enggak taunya lain. Tolong, al-haya'u la ya'ti illa al-khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Itu alhamdulillah ya. Itu juga diantara faktor kalau di kampung kita itu di Mone sana. Itu kenapa masyarakat itu akhirnya sekarang alhamdulillah lebih terbuka. Saya sampaikan ke ikhwan akhwat. Ini masyarakat kita ini alhamdulillah sekarang lebih terbuka karena gara-gara saya sering marah-marahi kalian di depan mereka. Waktu kapan Ramadan tahun lalu, kumpulkan masyarakat, pengajian umum masyarakat, ikhwan buka bersama. Siapa yang saya marah-marahin? Ikhwan, akhwat. Kalian kalau sudah bercadar itu merasa lebih istimewa dari ibu-ibu yang di kampung sini. Gak ada istilah seperti itu. Kalian bercadar semestinya lebih berbaur sama ibu-ibu sini. Ada pesta di kampung ini, walimahan, mereka ibu-ibu masak. Kalian datang ikut masak-masak. Bukan karena bercadar terus komunitas sendiri, nyempal sendiri. Nggak ada kayak gitu. Apa kalian sudah merasa lebih istimewa, lebih baik daripada ibu-ibu di kampung sini? Ikhwan juga begitu. Ada pesta di kampung ini, ada walimahan, ada apa. Datang bantu orang masak. Jangan karena sudah ngaji terus kayak risih. Emang kamu ini siapa? Manusia suci atau apa? Nah di situ akhirnya masyarakat terbuka katanya. Oh, berarti mereka ini seperti itu bukan doktrin dari ustadznya. Itu buktinya ustadznya marah-marahin mereka itu. Jangan kalau sudah cadaran merasa lebih istimewa dari tetangga yang belum cadaran. Jangan. At-taqwa hahuna. Taqwa itu urusannya di dalam hati. Nah, jadi itu barakallahu fikum. Jaga persaudaraan kita. Jaga ukhuwah kita. Buanglah itu egois kita. Buanglah gengsi kita. Memang kita sakit hati kadang-kadang mendengarkan omongan saudara kita. Kadang-kadang luka hati kita mendengarkan gunjingan orang. Tetapi apalah artinya hati kita kalau kita tanam di dalamnya selama ini kita menanam terus kebencian dan dendam. Buang, cuek-cuek hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita dua telinga. Apa fungsinya? Allah menciptakan dua telinga, dua mata, satu lesan. Apa fungsinya? Subhanallah ya. Kita ini kadang-kadang gak sadar. Allah Azza wa Jalla menciptakan telinga terbuka, nggak ada penutupnya. Allah menciptakan mata terbuka, ditutup kalau tidur aja. Allah menciptakan mulut, lesan satu, pagarnya dua. Pertama gigi, yang kedua bibir. Supaya apa fungsinya? Fungsinya supaya kita ini lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat daripada berbicara. Kebayang gak kalau kebalik? Telinga satu, mata satu, mulut dua. Gimana kira-kira? Mulut satu aja sudah ngeri kadang. Mulut sudah. Aib barakallahu fikum ya ikhwan. Antum punya istri yang suka ngomelin, ceritain orang di grup, di WA, di mana suka menghujat orang, suka cibir orang. Saya gak ridho kamu begitu. Dia marahin lagi. Kamu jangan mau jadi suami solehah. Kamu jadi suami soleh. Terus kamu kalau nggak mau diatur sama saya, mau diatur sama siapa? Kamu itu tanggung jawab saya. Jangan mau barakallahu fikum. Itu terjadi, yang saya ceritakan tadi itu bukan cerita, kejadian. Suaminya baru keluar bulan 6 ini, bulan 6 awal tengahan kemarin keluar. Gara-gara seperti itu mulai dari istrinya. Hujat-hujatan, serang-serangan.
sama-sama ngaji. La ilaha illallah. Itu kan nggak tahu rasa malu itu orang seperti itu. Jangan, barakallahu fikum, jangan. Jangan mau jadi korban istri, wahai para suami, jangan mau. Istrimu melaporkan kepada kamu, apa kalau di sini orang manggil suami? Pak ya. Kalau orang Jawa kan Mas. Kalau kita di sini kayaknya sih ya Pak semuanya. Pokoknya kalau sudah jadi suami berarti jadi bapak-bapak. Nih, lihat ini WA-nya istrinya itu. Masa sampai kamu dikata-katain begini, saya dikata-katain begini. Kamu bilang apa? Hapus. Hapus. Saya nggak mau hapus. 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 Menyakitkan kalau dibaca, hapus. Kenapa? Itu berarti kamu sedang diadu domba oleh istrimu dengan ikhwan itu. Jadi istrimu berarti sekarang apa? Pengadu domba. Kalau kamu emosi dengan ini buktinya. Kenapa kamu harus sadar? Tidak akan mungkin istrinya ikhwan itu mem-WA kamu ke situ kecuali kalau ada mulai dulu istri kamu. Jangan gampang percaya, jangan mau jadi suami solehah. Jangan. Suruh hapus, buang. Tapi dia WA terus, buang, hapus. Pokoknya WA buang, hapus. Jangan dibaca, hapus. Nah, itu barakallahu fikum ya kawan. Tolong nasihatkan Ustaz agar di antara kami terjalin ini ukhuwah ridha di mana kadang di antara kami ummahat sudah ngaji, sudah bermajelis tapi saling menggibai, merendahkan antara ummahat, malah menggibah ustadz atau guru sendiri. Sudah tadi ya, ini haram ya ikhwan barakallahu fikum. Haram. Subhanallah, haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau ada ummahat, kalau ada ikhwan yang setelah ngaji suka menggibai orang, suka menghujat ustadz, coba kamu tanya kepada dia. Dulu kamu sebelum bercadar suka menghujat orang enggak? Dulu kamu sebelum bercadar suka menggibai orang enggak? Enggak. Waktu kuliah saya enggak. Ya udah mending lepas aja itu hijabmu kalau begitu. Enggak usah ngaji kalau gitu. Kamu dulu sebelum cingkrang, sebelum pakai gamis, waktu kamu di NU, misalnya di NU dulu, kamu pernah nggak mengujikan kiai kamu? Kamu pernah nggak menggibai? Enggak sih. Fokusnya salawat, fokusnya ini. Terus kenapa kamu ngaji? Setelah ngaji salah begini. Akhirnya orang sering sekali dalam keluarga itu apa? Ini anak dulunya santun, sopan santun, ramah luar biasa. Gara-gara semenjak ngaji salaf ini jadi begini. Jadi nggak ramah, jadi jauh dari keluarga, jadi susah senyum, jadi nggak nyapa. Itu bukan ngaji salaf, Pak. Itu namanya ngaji salah. Jangan bawa-bawa nama salaf. Itu ngaji salah. Semenjak cadaran ini. Ngajinya di mana sih? Ini ngaji salaf katanya. Bukan ngaji salaf, ngaji salah. Kalau ngaji salaf benar, semestinya begitu dia ngaji lebih sempurna dong akhlaknya. Kalau sebelum dia ngaji dia biasa menutup lisan, tidak biasa menggibai orang, tidak menggunjingkan orang, tidak menjatuhkan orang. Semestinya begitu dia ngaji lebih baik akhlaknya. Kenapa? Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti kalau sudah ngaji itu akhlaknya justru berubah jadi angas, jadi keras, jadi susah senyum. Jadi barakallahu fikum suka menggibai ustadznya, suka itu. La. Ingat ya, efeknya dosa itu barakallahu fikum bukan hanya kepada urusan kita di akhirat, tapi urusan kita di dunia pun juga bisa berefek. Bisa berefek kepada pencaharian kita, bisa berefek kepada perekonomian kita. Kenapa? Kalau suatu saat dia dengar bahwa bahwa ustadz itu, bahwa orang itu kamu gibai, bagaimana kalau dia doakan kamu kejelekan? Masya Allah. Contoh misal kadang-kadang kita sabar. Misalnya ustadz sabar di doa, saya tahu dihujat saya ini. Tapi kalau orang sudah nggak sabar, mudah-mudahan saya tidak pernah berurusan dengan orang ini. Saya tidak pernah bersalah dan tidak pernah berurusan dengan orang ini. Tapi kenapa dia mulutnya begitu tajam? Selalu yang direndahkan saya, selalu yang dihujat saya. Ya Allah.
Kalau memang orang ini tidak meminta maaf dan mulutnya tetap seperti itu, ya Allah, berikan dia umur panjang dalam kesengsaraan selamanya. Himpit rezekinya ya Allah, himpit dia di alam kubur. Mau apa kamu? Ringan apa menggibai orang itu? Kalau orang yang kamu zalimi sudah menitipkan doa seperti itu, ya Allah, biarkan orang ini ya Allah hidup dalam kemiskinan, 7 turunan pun selamanya dalam kemiskinan, dalam kesusahan hidupnya. Loh, kok Ustadz dendam? Siapa yang dendam? Orang punya harga diri. Orang punya harga diri. Seenaknya kamu menjatuhkan harga diri Ustadz, kamu menggibai, giliran Ustadz membela diri, kok dendam? Bukan dendam. Orang pun punya harga diri. Kamu ridho enggak kalau dijelek-jelekan? Kamu mau enggak kalau di hadapan orang banyak, itu jangan itu, enggak pantas itu orang. Ya Allah, kalau memang benar itu orang mengatakan seperti itu dan selalu menghujatku, ya Allah, berikan dia kehidupan yang sempit di dunia ini. Biarkan dia hidup dalam kemiskinan melarat, ya Allah. Berikan penyakit. Mau apa kara? Jangan dianggap remeh menjatuhkan orang, ya ikhwan. Dan jangan dianggap bahwa ketika kita menjatuhkan orang gak berani melawan kita itu berarti takut. Bisa jadi dia melawan kita dengan doa. Hancur akhirnya kehidupan orang. Makanya orang-orang, saya sudah jelaskan tadi ya, orang yang suka menggibai orang, yang suka menjatuhkan orang, itu susah untuk bangkit hidupnya. Biasanya gitu-gitu aja dia hidupnya. Padahal dunianya tercukupi, gajinya ada, ininya ada, tapi gitu-gitu aja. Dianggapnya remeh doanya orang yang terzalimi itu. Kamu menggibai orang, kamu menjatuhkan orang, harga diri orang, orang itu datang dan meludahin muka kamu, itu masih mending daripada kamu didoakan kejelekan. Jadi tolong barakallahu fikum, ngaji itu lebih baik. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Immahat, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhal ikhwat wal akhawat, tolong camkan bahwa ngaji salaf itu bukan huru-hara. Camkan bahwa ngaji salaf itu barakallahu fikum untuk memperbaiki akhlak, bukan merusak akhlak. Camkan bahwa ngaji salaf itu untuk mengakrabkan kamu dengan keluargamu, bukan menjauhkan kamu dari keluargamu. Bukan berarti kalau kamu sudah ngaji salaf itu justru jauh dari keluarga. Apa itu keluarga? Justru begitu Idul Fitri malah nggak pernah berkunjung ke keluarga. Apa itu syirik semua perbuatannya, kerjanya ini nggak mau saya. Siapa yang ngajarin kamu begitu, nak? Semenjak kapan kamu ngaji salaf seperti itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sulhul Hudaybiyah tahun berikutnya umrah, setelah diizinkan oleh orang-orang musyrikin Makkah melakukan umrah, apa yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya? Kunjungi itu keluarga-keluarga kalian yang musyrik. Beliau melegalkan, ayo kunjungi, ziarahi mereka. Cerminkan dakwah salaf dalam keluarga kalian dengan ramah tamah. Ini kadang-kadang Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Wahai anakku, kalau bertemu orang jangan pernah buang muka dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan gaya congkak. Ini kadang-kadang ummahatnya Masya Allah, ketemu orang bukannya buang muka tapi buang badan, belakangin. Istrimu, ketemu kakak iparmu, ketemu pamanmu, kamu ngobrol dengan kakak laki-laki saya, ngobrol dengan paman saya, istriku pasang belakang, sikut, ini kakak saya, ini suaminya kakak saya, tapi kan bukan mahram, ya nggak boleh itu kamu salaman, kamu nyapa kek, gimana om, gimana kak, sehat kak, dosa kan begitu. Makanya sering trauma akhirnya orang-orang itu trauma dengan cadar. Saya nggak mau punya menantu orang bercadar ya karena kesalahan kayak gini ini. Kumpul keluarga, datang keluarga kumpul, paman omnya datang semua, ngunci aja di kamar. Masih mending ngunci di kamar baca Quran, mainan game, naudzubillah. So takwa, so alim. Akhirnya apa? Makanya nggak heran ya, jangan antum tidak heran ya. Kalau seringnya banyak orang atau ustadz yang nggak senang sama saya. Karena saya kalau taklim kayak gini, patah-patah gini. Kenapa kita memperbaiki itu dari dalam, bukan hanya dari luar. Dari dalam, dari luar. Apa salahnya ini kakak saya?
Kalaupun kakak saya lebih ganteng dari saya, kamu takut jatuh cinta ke kakak saya, lupa dengan saya. Allah mengatakan jangan membelakangi, tundukkan sebagian pandanganmu, hadapkan wajahmu tapi tundukkan sebagian pandangan. Bukan pasang belakang tak tok handphone, ngobrol. Nggak pantas seperti itu. Kamu sapa kek, kamu duduk kek, berkunjung ke keluarga kakak saya. Ada kakak saya perempuan di sini, ada suaminya, masya Allah. Ayo kita ziarah ke sana. Duduk di kursi. Kakaknya duduk di kursi, ipar sepupu ponakan duduk. Saya sendiri sini, istri saya di mobil, nggak mau turun. Enak aja nggak mau turun. Tarik duduk sini, duduk samping saya. Ini kakak ipar saya, ini suaminya kakak saya. Kenalkan, alhamdulillah. Nyapa, gimana kak, sehat ya? Nggak usah salaman, kamu salaman saya nggak ridho, bukan mahram, nggak boleh bersentuhan. Jangan. Tanya, nyapa, gimana kak, sehat kak? Anak-anak sehat, kemudian selesai. Ini enggak. Pokoknya kalaupun duduk, oh iya. Akhirnya begitu pergi, kesal itu omnya kita, ipar kita, kakak kita. Om. Memang seberapa cantik sih wajahnya, sombong banget. Masa ngobrol saya di belakangin, memang seberapa cantik sih wajahnya. Masih banyak yang lebih cantik dari dia. Dongkol akhirnya orang. Kenapa? Karena perbuatan kita sendiri. Maka sekali lagi ya ikhwan, mungkin kalau antum hidup di kota, mungkin apa yang saya sampaikan mungkin nggak begitu berefek. Tapi ini kita hidup di mana ya ikhwan? Kalau hidup di kota itu kan boleh dikata kita nggak punya keluarga. Kita ngontrak nggak punya keluarga, satu RT, satu RW, bahkan satu kecamatan, satu kota pun kita nggak punya keluarga. Kita ngontrak pendatang, suami istri pendatang. Tapi ini kita hidup, suaminya dari sini, istrinya dari sini. Mau apa sekarang? Otomatis kita di lingkungan keluarga kan? Berarti semestinya perkenalkan sunnah di dalam keluarga kita dengan ramah tamah, dengan nikmat, dengan enak, sehingga mereka pun merasakan ternyata yang bercadar itu juga bagus juga. Nggak ada renggang di antara kita. Mereka bisa ngobrol, bisa menerima. Kan enak begitu. Jangan suka menggibai orang, jangan merendahkan orang, jangan buang muka ketemu orang. Ya, alhamdulillah. Apakah ada daruratnya seorang wanita safar tanpa mahram? Seorang wanita safar tanpa mahram, apakah ada daruratnya? Ada. Dia sakit, berobat harus safar, nggak ada mahram. Safar daripada dia mati di situ. Nah, jadi barakallahu fikum ada. Atau yang lainnya yang memang dia dalam keadaan darurat. Yang memang dalam keadaan darurat. Uzur apa saja yang membolehkan orang laki tidak mendatangi sholat berjamaah? Hujan, seperti hujan, sakit, atau musafir, atau rasa takut, tidak ada jaminan keamanan. Negara dalam kondisi nasallahu salamatu wal afiyah, huru-hara, banyaknya pembunuhan, pemukulan, ada orang sholat keluar dibunuh, kalau dipukulin itu termasuk uzur untuk tidak hadir sholat berjamaah. Ustaz, apa nasihat-nasihat kepada anak-anak zaman sekarang tentang kecanduan main game online? Di mana salah satu dampak dari kecanduan main game online, mudahnya anak-anak zaman sekarang berucap kata-kata yang buruk. Astaghfirullahaladzim. Pertama, orang tua jaga diri. Karena kesolehan orang tua itu akan sangat berpengaruh pada kesolehan anak. Yang kedua, orang tua banyak-banyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Karena sekarang itu boleh dikatakan yang namanya orang tua itu kewalahan ngawasin anak. Anak-anak itu yang di pondok kayak gini lagi di pondok ini. Ini lagi pondok, belum libur kan? Hah? Belum libur kan? Boleh megang HP gak di sini?
Nggak boleh kan? Nah, ini kalau di pondok ini wajah-wajah malaikat ini. Tapi kalau sudah libur wajah handphone semua ini. Ngaku nggak? Wajah game semua udah. Kalau di pondok ini tuh kelihatan wajah-wajah malaikat, bersih, ganteng, tampan. Tapi ntar liburan pulang dari pondok kelihatan wajahnya lain, kusut itu dari rumah itu. Kenapa? Game melulu. Untung aja kamu gak game over di rumah. Jadi memang kewalahan sekarang, zaman sekarang. Orang tua kewalahan. Ustadz, tolong Ustadz kalau libur pondok jangan lama-lama, jangan 2 pekan. Cukup sepekan aja. Kenapa Pak? Kenapa Bu? HP saya diambil semenjak pulang. Disita itu. Kalau orang tuanya punya duit kan beliin HP. Ini nggak punya duit, orang tuanya pas-pasan. HP orang tuanya dibabat, diembat, diambil. Game melulu. Sampai hang itu HP-nya. Jadi memang kewalahan banget. Subhanallah, Yahudi menciptakan alat sampai seperti itu. Merusak kita. Gimana lagi coba? Mau nasehatin anak-anak. Anak-anak udah capek kita nasehatin. Yang ada berarti apa? Orang tua. Orang tua jangan mainan game. Lah mau nasihatin anaknya jangan kecanduan game, orang tuanya sendiri kecanduan sinetron. Sinetron suara hati seorang istri yang tersakiti. Mau menasihatin anaknya supaya jangan kecanduan game, orang tuanya kecanduan sinetron. Sudah hafal itu jadwal sinetron, Indosiar kayak apa kayak. Aduh, mau menasihatin siapa? Mau nasihatin siapa coba? Jadi yang penting saya nomor 1 sekali adalah orang tua. Mulai dari kebaikan orang tua. Nah, bismillah tolong menasihati Ustaz agar di antara kami tentang terjalin ukhuwah ini juga sama ini kayaknya. Nah, ini sama yang tadi ini. Yang penting barakallahu fikum ya ikhwan. Saya mohon kepada antum semua, kepada kita semua janganlah gampang sekali pecah konflik di antara ummahat kita ini. Saling menggibai, saling menjatuhkan, saling buang muka, tidak bagus. Sama sekali tidak bagus. Tidak bagus. Oh, adanya majelis-majelis ta'lim seperti ini tuh mempererat hubungan kita. Udah buang itu. Buang gengsinya kamu, sombong, arogannya kamu. Kamu merasa paling benar, kamu buang semua itu. Tundukkan hatimu. Di awal kenal dakwah, kalau saya menjalankan sholat, ibadah, rasanya nikmat Ustadz, mudah nangis. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak biasa saja. Mohon nasihatkan Ustadz. Ya kembali lagi seperti awal berarti kan. Kamu kembali lagi seperti awal. Awal kenal dakwah, sholat tersentuh sampai nangis. Seiring berjalannya waktu begini. Kembali lagi seperti awal ya. Coba kamu ingat-ingat kenapa dulu bisa begitu. Kenapa dulu bisa begitu. Kembali lagi, berbiasakan bangun sholat malam. Sholat malam itu akan lebih gampang menyentuh hati. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Tadi sudah kita bahas. Apa hukum seorang yang suka mendengarkan musik? Haram orang suka mendengarkan musik, ya boleh ya kawan. Dosa. Kamu kalau dengarkan musik daripada dengarkan musik mending dengarkan murotal. Apa sih untungnya dengerin musik? Bikin penyakit hati. Jadi kalau orang apa cara mengobati penyakit hati? Kita sudah begini-begini tapi kalau di mobil dengerin musik, di rumah musik, di handphone musik, gak usah tanya, itu sudah sumber penyakit hati. Yang didengar suara perempuan. Bahkan kan yang ditonton kadang di TV perempuan. Lagunya lagu selalu merangsang syahwat. Apa enggak penyakit hati? Nauzubillah. Bagaimana caranya menghilangkan pendengar atau Afwan Ustaz, bagaimana jika ada temannya kita yang memiliki ciri lesbi dengan akhwat? Nauzubillah. Yang lain, lesbi dengan akhwat yang lain, kita tidak mau suudzon, tapi qadarullah memang ciri lesbi sudah ada sama dia. Jadi bagaimana caranya kita atasi?
teman seperti itu Ustaz, mohon cara atasi teman seperti itu agak dijauhi. Kan caranya atasi kan begitu, jauhi. Sudah ada tanda-tanda ini orang kok kayak ada kelainan seksual, jauhi, hindari. Nah, kalau hanya sekedar berteman ya berteman, tapi kok sudah ini kok kayak ada kelainan ini orang, jauhi. Bagaimana cara mengatasi suami yang sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati istri? Ini ada dua kemungkinan, barakallahu fikum. Kemungkinan yang pertama sudah wataknya suami. Kemungkinan yang pertama apa? Sudah wataknya suaminya. Suka ngomong kasar, suka ngomong kotor ke istrinya. Itu sudah watak suami dan ini jelas dosa besar. Haram, taubat. Taubat suami seperti ini, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun dan minta maaf kepada istrinya. Kemungkinan yang kedua, faktor dari istrinya. Istrinya diajak lembut, gak mau dengar. Istrinya dinasehati melawan. Istrinya diingatkan malah menantang. Akhirnya sang suami kadang-kadang gelap mata, galap bagaimana caranya. Keluarlah omongan-omongan kasar, makian, celaan, cercaan. Ya istri berarti yang harus introspeksi diri. Allah Azza wa Jalla menciptakan laki dan perempuan dengan psikologi yang berbeda. Laki-laki keras, perempuan lembut, supaya terjadi seimbang di antara kedua ini. Tapi kalau laki-lakinya keras, suaminya lebih keras, istrinya lebih keras lagi, ya kebakaran rumah tangga. Kebakaran rumah tangga. Jadi bisa jadi ini memang sudah watak suaminya, biasa melontarkan kalimat kata-kata kasar, ini taubat, nggak boleh seperti itu kepada istri, zalim, dosa. Bisa jadi faktor istrinya yang susah diatur, yang selalu melawan, karena bagaimanapun suami itu kalau sudah dirangkul oleh istrinya, dilembutin oleh istrinya, dia akan meleleh itu. Dia akan, kelemahan kaum pria itu adalah pada istrinya. Dia akan tunduk itu. Maka barakallahu fikum, tergantung dari situ. Kalau memang itu adalah istri introspeksi diri, kalau memang itu bawaan memang sudah bawaan suami, memang sudah watak suami, nggak ada apa-apa tiba-tiba mengumpat, ngomong kasar, itu suaminya wajib taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau bertanya, misal ada seorang guru mendapati muridnya melakukan maksiat seperti pacaran, merokok dan lain-lain, kemudian murid tersebut dipukul, apakah itu termasuk kezaliman? Mohon pencerahannya. Jangan dipukul. Jangan dipukul, barakallahu fikum. Dia bermaksiat, Anda bermaksiat akhirnya. Dia bermaksiat, Anda bermaksiat. Mukul. Jangan. Belum tentu memukul itu dia justru menjadikan dia baik. Bisa jadi malah dengan dipukul dia jadi sekalian tambah minum khamr. Nah, dinasihati, diingatkan, didoakan kebaikan. Jangan main pukul, apalagi zaman sekarang barakallahu fikum, bisa saja mungkin akhirnya dia lapor, bisa aja, jangan. Saya pernah bermain game yang dalam game itu untuk mendapat hadiah harus membeli koin dengan uang asli. Kadang dapat hadiah, kadang juga tidak. Apakah berdosa? Judi itu namanya. Tadi udah kita jelaskan, itu judi. Judi. Jadi hati-hati, sekarang itu judi ini menghantam. Sekarang kenapa banyak maraknya pencurian di desa, di kota, banyaknya pencurian. Kenapa? Judi online ini, sloting. Narkoba, judi online habis sudah. Bahkan di Jawa ada berita itu, istrinya Polwan, suaminya Polri, istrinya bakar suaminya. Gara-gara apa? Judi online. Gajian suaminya kadang-kadang dari 2.300.000, dari 2,5 juta, tahu-tahu tinggal 800 per bulan. Habis kemana? Judi online. Jadi judi online ini merusak rumah tangga.
merusak mata pencaharian orang. Hati-hati, judi itu yang seperti itu. Mau dapat uang dari judi online haram, walaupun banyak tetap aja kamu akan hancur. Tetap aja akan hancur itu kehidupan kamu. Apakah seorang yang pergi daurah namun pada saat pelajaran dimulai itu tertidur sampai akhir, jadi apakah dia masih tetap mendapatkan pahala? Dapat pahalanya aja nggak dapat ilmunya. Dapat pahala nggak dapat ilmunya. Ada seorang yang mengerjai temannya di media sosial dengan mengatakan bahwa dia laki-laki padahal dia perempuan. Kemudian teman yang dikerjai mengambil hati, bisa dikatakan dia baper. Pertanyaannya, apakah teman yang mengerjai temannya ini telah membalimi, dan bagaimana caranya mensertakan hukum ini perempuan ini? Ya ikhwan, barakallahu fikum, orang ini bukan mengerjai ya ikhwan. Ini orang kadzab. Ini orang bukan mengerjai, ini orang kadzab, pendusta. Dia mengaku di media sosial sebagai laki-laki padahal dia perempuan. Ini bukan mengerjai ya ikhwan, ini kadzab. Saya adalah laki-laki, saya ikhwan ini, saya ikhwan itu. Kadzab. Ini bukan ngerjain. Ngerjain tapi jangan kadzab seperti itu. Na'udzubillah kadang. Yang jelas ini orang zalim dan kadzab. Dan enggak boleh seperti itu. Laki-laki mengaku perempuan, perempuan mengaku laki-laki. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rajul la'anallahu al-mutarajjilatu minan nisa wal mutakhannithatu minar rijal. Allah azza wa jalla melaknat laki-laki yang berpura-pura penampilan perempuan atau sebaliknya. Perbuatan terlaknat. Perbuatan yang terlaknat, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana cara yang benar menasihati orang tua yang berbuat kesyirikan? Kami cukup sering menasihati tetapi masih tetap dilakukan salah. Kamu kalau sering menasihati salah. Kamu kalau sering menasihati itu salah. Justru orang tuamu tambah nggak terima dan tersinggung. Udah diamkan aja. Doakan dia. Bakti kepada dia. Bakti kepada orang tua kamu. Doakan dalam sholat malam. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang anak yang baik. Justru kalau kamu sering menasihati, bisa jadi itu adalah cara mereka untuk menolak dakwah. Kenapa? Bosan. Yang namanya dakwah, barakallahu fikum ya ikhwan, itu makanan enak. Tapi makanan enak kalau tiap hari itu aja, bosan gak? Bosan dong. Tiap hari itu aja yang dimakan, bosan. Sama orang tua juga kita bosan. Lalu caranya gimana? Udah biarin. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kunu du'atan wa antum samitun. Berdakwalah kalian dengan diam. Lalu ditanya apa maksudnya? Dakwah tapi diam. Apa jawab beliau? Bil khuluqil hasan. Dakwah tapi diam maksudnya dakwah dengan akhlak yang mulia. Dakwai orang tua kamu dengan akhlak yang mulia. Bukan dengan sering menasihati. Orang tua itu nanti suatu saat, ya, orang tua kamu suatu saat kamu akan merasakan bahwa ternyata memang orang tua itu punya gengsi sendiri. Jadi ketika dinasihati anaknya itu, walaupun dia aslinya menerima tapi ada rasa gengsi. Maka jangan sering-sering diomong, dinasihati, jangan. Tetap kamu jaga, kamu harus berbakti pada mereka. Hormati, hargai mereka. Hargai mereka. Nah, afwan Ustaz, kenapa bisa keluarga kita yang kafir lebih menerima saya dalam menerapkan sunnah dibanding keluarga saya yang muslim? Itulah keajaiban dunia. Itu keajaiban dunia. Sabar.
Hidup itu hanya satu, sabar. Kamu tidak dihargai di keluargamu yang muslim, dengan kamu mengenal sunnah, ngaji sunnah, kamu tidak dihargai, ya sudah, kamu jaga jarak dari mereka, tapi bukan berarti tidak berhubungan dengan mereka. Kamu kalau ke mereka selalu dihina, selalu direndahkan, ya udah jangan kamu hinakan diri kamu, jangan kamu rendahkan diri kamu. Kamu jaga jarak. Kamu jaga jarak, tapi ada komunikasi, ada hadiah, kebetulan kamu ada rezeki, ada semua, kasih ke mereka, bagi ke mereka, biar mereka malu. Coba perbiasakan itu. Kamu di keluarganya yang kafir malah lebih diterima dari yang muslim. Aduh, jadi saya mau kemana ini? Apa ke tempat yang kafir aja ya? Tetap yang muslim mereka lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Ya itu tadi. Siapa yang menghargai kamu, kamu hargai. Siapa yang tidak menghargai kamu, ya kamu jaga jarak. Berhubung karena mereka kalau saya ke sana dihina, tidak dihargai, saya jaga jarak. Tapi tetap komunikasi. Kebetulan Allah Azza wa Jalla beri rezeki kepada kamu, kasih ke orang tua keluargamu yang muslim nih dari saya. Dan sabar, tidak menutup kemungkinan nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan kamu akan diterima. Jadi yang namanya dakwah itu jangan berpikir sekarang ini harus instan, harus diterima. Sekarang belum tentu, tapi nanti ke depan. Itu yang namanya dakwah, berpikir masa depan. Na'am, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah cukup, 2:30 insyaallah udah capek juga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.